Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat, 17 Februari 2023, hari biasa, pekan biasa ke-6. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 8, ayat 34, sampai bab 9, ayat 1. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan syarat untuk menjadi murid-Nya. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-34. Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menjadi pengikut Kristus berarti menyesuaikan diri dengan cara hidup Yesus Kristus yang menyediakan diri sebagai pelayan sampai menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan di gantungan salib. Ketiga syarat menjadi murid ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menjadi murid Tuhan berarti menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Tuhan Yesus. Menyangkal diri tanpa mengikuti Tuhan Yesus adalah perbuatan yang sia-sia. Memikul salib tanpa semangat mengikuti Tuhan Yesus adalah hal yang tak berguna. Mengikuti Tuhan Yesus tanpa menyangkal diri dan memikul salib, itu adalah hal yang tidak mungkin. Padahal, saudara-saudariku yang terberkati, kita di dunia ini inginnya hidup enak, nyaman, dan tanpa beban. Lalu ini ada perintah dari Tuhan Yesus untuk kita sebagai murid-Nya, sebagai pengikut-Nya. Kita diminta harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Kita sebagai murid Tuhan tentunya mengikuti Tuhan Yesus supaya kita hidup tenang dan damai. Tapi justru diminta untuk menyangkal diri, memanggul salib, bahkan ditegaskan oleh Tuhan Yesus, itu semua harus dilakukan karena kita sebagai murid Tuhan. Saudari-saudaraku yang terberkati, bila kita setia pada perintah Sang Guru dan mempraktekannya dalam hidup setiap hari, bisa dipastikan kita akan mengalami kesulitan, kegagalan, kepenatan, dan penolakan. Itulah salib. Akan tetapi ketika kita mau mempraktekkan itu, memperjuangkan dan membenarkan perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, itulah yang membuat kita tenang, membuat kita damai, kendati pun kita mengalami tantangan, kesulitan,
dan ragam macam penolakan. Kita ada di jalan yang benar, ada dalam alur yang benar ketika kita setia mempraktekkan ajaran cinta kasih Tuhan walaupun ada tantangan, kesulitan, dan ragam macam penolakan. Saudara-saudariku yang terberkati, saat lebih mudah mengasihi mereka yang mengasihi kita dan berbuat baik kepada mereka yang mengasihi kita. Saat lebih mudah mengumpat dan memviralkan kejelekan dan keburukan orang lain, Tuhan mengatakan dan menegaskan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu, mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Saat lebih mudah mendoakan mereka yang kita sayangi dan hangat dan dekat dengan kita, Tuhan mengatakan, berdoa jugalah bagi mereka, orang-orang yang mencacimu. Saat lebih mudah memilih mendendam, membalas kejahatan dengan yang jahat, bahkan yang lebih jahat, Tuhan mengatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Kita sebagai murid akan mengalami damai dan sukacita sejati bila kita mentaati dan mempraktekkan ajaran Sang Guru. Dan setia dalam jalan Tuhan, maka keselamatan kekal akan menjadi milik kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Penebus kami, semoga kami tetap mampu tinggal dalam kasih-Mu, digerakkan untuk mewujudkan kasih sebab Engkau telah mengasihi kami. Tetap bersuka cita walaupun menghadapi masa-masa sulit, sebab Engkau tetap mengasihi kami. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami dimampukan untuk mengisi dan bertekun hari ini dengan segala pekerjaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.